Sejak tahun 1924, Organisasi Perhimpunan Indonesia mulai merumuskan konsepsi ideologi politiknya. Tujuan kemerdekaan politik haruslah didasarkan pada 4 prinsip. 1. Persatuan nasional. 2. Solidaritas. 3. Non-kooperasi. Dan 4. Kemandirian atau self-help. Ideologis Perhimpunan Indonesia pada kenyataannya merupakan sintesis ideologi-ideologi terdahulu. Persatuan nasional merupakan tema utama dari Indische Partij. Non-kooperasi merupakan platform politik kaum komunis, dan kemandirian merupakan tema besar organisasi Sarekat Islam. Sementara solidaritas adalah simpul pemersatu ketiga tema utama tersebut. Sekitar tahun yang sama, Tan Malaka mulai menulis buku Menuju Republik Indonesia. Dia percaya bahwa paham demokrasi telah mengakar dalam tradisi Nusantara. Dia mengusulkan kepada Komintern atau Komunisme Internasional agar komunisme di Indonesia haruslah bekerja sama dengan pan-Islamisme. Sebab, menurut Tan Malaka, kekuatan Islam di Indonesia tidak bisa diabaikan begitu saja. Hampir bersamaan dengan itu, Cokro Aminoto mulai mengidealisasikan suatu sintesis antara Islam, sosialisme, dan demokrasi. Menurutnya, jika Muslim benar-benar memahami dan secara sungguh-sungguh melaksanakan ajaran-ajaran Islam, pastilah ia merupakan demokrat dan sosialis yang sejati. Pada tahun 1926, Soekarno menulis esai berjudul Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Gagasan Soekarno mengidealkan sintesis dari ideologi-ideologi besar tersebut demi terciptanya senyawa antar ideologi dalam kerangka konstruksi kebangsaan Indonesia. Dalam pandangan Soekarno, pergerakan rakyat Indonesia mempunyai 3 sifat: nasionalistis, islamistis, marxistis. Menurutnya, paham-paham tersebut menjadi roh pergerakan di Asia. Pada awal tahun 1930-an, Soekarno mulai merumuskan sintesis substansi ketiga unsur ideologi tersebut dalam istilah sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi. Sosio-nasionalisme adalah semangat kebangsaan yang menjunjung tinggi peri kemanusiaan ke dalam dan keluar. Sosio-demokrasi adalah demokrasi yang memperjuangkan keadilan sosial, yang tidak hanya memedulikan hak sipil dan politik, melainkan juga hak ekonomi. Pemikiran-pemikiran para tokoh tersebut mempengaruhi dinamika ideologi pergerakan nasional. Keragaman gagasan pada akhirnya mengarah pada satu titik sintesis pemikiran. Pemikiran akan kebutuhan suatu falsafah negara dan pandangan hidup bangsa sebagai dasar statis yang mempersatukan, sekaligus bintang penuntun yang dinamis. Pancasila adalah titik temu dari segala keragaman pemikiran pendiri Republik ini. Tanggal 1 Juni merupakan hari kelahiran Pancasila. Pancasila merupakan sumber jati diri, kepribadian, moralitas, dan haluan keselamatan bangsa. Pancasila adalah karya bersama untuk Indonesia yang visioner dan durable. Filsuf Inggris Bertrand Russell memuji ajaran yang terkandung dalam Pancasila. Menurutnya, Pancasila merupakan sintesis kreatif
antara dua kutub ideologi global, yakni antara Declaration of American Independence yang merepresentasikan ideologi demokrasi kapitalis dengan Manifesto Komunis yang merepresentasikan ideologi komunis. Sejarawan Rutgers mengatakan, dari semua negara Asia Tenggara, Indonesialah yang dalam konstitusinya pertama-tama dan paling tegas melakukan latar belakang psikologis yang sesungguhnya. Kurang kece badai gimana sih Pancasila?